Halo sobat semuanya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial update iOS terbaru untuk iPhone seri lawas, yaitu iPhone 6s ya. Jadi iPhone 6s ini mendapat update sebelum iOS 16 ya. Jadi dilansir dari webnya sendiri, iPhone 6s ini hanya mendapatkan update sampai iOS di bawah iOS 16 ya, dan backup foto ataupun video dari HP 6s ini atau 6s ini ya. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu saya akan memastikan bahwa HP ini sudah memiliki daya baterai yang cukup. Jadi saya sudah langsung sambungkan dengan kabel charger ya, untuk menghindari nantinya error ketika tiba-tiba HP ini kekurangan daya dan tiba-tiba di dalam update itu mengalami mati ya, atau kekurangan daya. Langkah selanjutnya saya sudah menyambungkan ini atau iPhone ini dengan WiFi ya. Jadi saya memerlukan sinyal yang stabil, dan pastinya saya menggunakan WiFi karena nantinya kalau menggunakan paket data itu kemungkinan sistem downloadnya itu kurang bagus. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung update iPhone 6s ini ke iOS 15.7 ya. Yuk kita coba. Nah, di sini di awal kita pastikan ya bahwa memorinya itu cukup atau storage-nya itu cukup ya, untuk menyimpan hasil download dari update iOS-nya. Jadi kita di awal kita masuk bagian setting. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke software update. Jadi di sini sudah muncul notifikasi software update available ya. Jadi udah tersedia. Kita akan coba cek apakah update-nya bisa dilakukan. Nah, di sini untuk iOS-nya itu adalah versi iOS 15.7. Jadi inilah iOS sebelum iOS 16 ya. Di sini untuk metode update saya atau update iOS-nya itu sendiri, ini saya akan menggunakan sistem OTA yaitu over the air. Jadi kita akan langsung update dari iPhone-nya sendiri. Nah, selanjutnya untuk backup data itu pastinya saya sudah lakukan, yaitu backup kontak, WhatsApp. Nah, di sini bagian setting sebelum masuk ke software update, kita akan lihat dulu iPhone storage-nya dulu ya. Nah, di sini iPhone storage-nya itu masih cukup untuk menyimpan hasil download dari iOS terbaru ya. Jadi di sini iPhone-nya masih tersisa kurang lebih 21 GB. Jadi masih sangat banyak karena di sini memori internal itu 64 GB ya. Dan untuk bagian iOS, ini 7,49 GB. Terus sistem datanya masih muter ya. Jadi nanti pastinya ini akan mencakup tentang keys ataupun file-file yang digunakan untuk menyimpan data ya. Untuk update sendiri ini memerlukan ruang pada memori yaitu 284,6 MB. Nah, di sini untuk melihat apa saja itu update-nya, Anda bisa langsung masuk ke bagian ini ya, TTP support Apple ini. Jadi ini adalah halaman web untuk mengecek apa saja update. Di sini kita akan masuk ke bagian download dan install. Nah, kita klik ini. Di sini saya akan masukkan passcode saya. Nah, di sini. Nah, untuk bagian term dan kondisi, jadi ini adalah syaratannya. Jadi Anda bisa langsung ke bagian agree untuk lanjutkan proses update ya. Nah, di sini saya pilih agree lagi. Nah, selanjutnya dia akan merequest update atau meminta update dari iOS 15.7 ini. Jadi tunggu beberapa saat ya sampai proses downloadnya selesai, dan nantinya akan muncul proses instalasi. Jadi ini waktunya sekitar 3 menit ya. Jadi semakin baru iOS kalian, jadi misalnya iOS 15.1 itu pastinya akan lebih cepat untuk proses update, karena makin
dekat dengan iOS 15.7. Beda halnya ketika kalian update dari iOS 11 ke 15.7, itu pastinya memerlukan storage atau akan mendownload file installernya dengan kondisi yang sangat besar ya, misal 3 GB atau 4 GB seperti itu. Nah, di sini untuk proses downloadnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan pilih install now ya. Jadi di sini ada pilihan install now, kita klik saja biar cepat. Lalu kita akan tunggu beberapa saat. Dari ini ada proses verifikasi update, jadi pastinya akan ada proses restart ya. Jadi ini kemungkinan akan memakan waktu cukup lama. Jadi tunggu saja sampai prosesnya selesai ya. Nah, jadi ini proses update sudah selesai. Ini sudah terlihat ya, jadi di lock screen-nya sudah terlihat bahwa iPhone ini sudah update ke iOS 15.7 ya. Jadi saya akan masukkan passcode-nya dulu. Nah, ini sudah saya masukkan passcode. Saya akan cek lagi di bagian setting. Jadi bagian general ya, lalu software update atau kita pilih about saja. Nah, ini sudah masuk ke software version yaitu 15.7 ya. Nah, ini sudah terlihat semuanya. Jadi saya akan lihat lagi ke bagian iPhone storage. Jadi ini tadi 42,7 digunakan, jadi nah ini sudah berkurang menjadi 42,3. Jadi proses update-nya sudah selesai. Saya akan lihat coba di bagian iOS. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Jadi 7,49 ini. Pastinya nanti untuk sistem data itu pastinya akan berkurang juga ya. Karena di awal penggunaan memori itu sekitar 42,7 GB dan menjadi 42,3, jadi berkurang 400 MB ya. Selanjutnya untuk fiturnya sendiri ini masih minim ya, karena HP ini tidak menggunakan Face ID, dan untuk iOS 15.7 ini masih menggunakan Touch ID ya, jadi masih menggunakan Touch ID. Selanjutnya kebanyakan untuk iOS 15.7 ini peningkatan pada security update. Nah, jadi dan pastinya untuk security update ini itu tidak akan kelihatan bagi kita secara kasat mata ya, karena sistemnya yang diupdate security-nya atau keamanannya. Selanjutnya untuk penggunaan baterai ini nantinya saya akan coba dulu apakah baterainya ini mengalami penurunan kemampuan atau kapasitas seperti itu, misal dari 90% ke 87%. Nanti saya akan coba tes dulu, karena ini nantinya untuk pengaruh baterai itu tergantung dari penggunaan HP-nya sendiri ya. Jadi untuk HP ini untuk kapasitas baterainya itu sudah berkurang, yaitu dengan tingkat paling bawah yaitu service atau perlu diganti. Jadi saya tidak akan bisa memastikan bahwa iPhone ini mengalami penurunan kapasitas baterai ya. Jadi untuk di sini untuk baterai persentasenya ini untuk kalau update iOS 16 itu untuk kapasitas baterainya pada di bagian icon baterai ya, tapi di sini tidak. Jadi ini masih di bagian kiri, jadi ini masih tidak seperti iOS 16 ya. Selanjutnya untuk baterai health-nya sendiri ini sudah masuk ke bagian service ya, atau bisa dikatakan maksimum kapasitasnya itu masuk ke 66%. Nah, untuk tingkat panasnya sendiri ini menurut saya sih kalau misalnya ketika di charge itu memang sebagian besar untuk mengalami panas ya. Tapi di sini tidak terlalu panas. Jadi kalau misalnya HP kalian ketika diupdate iOS-nya itu mengalami tingkat kenaikan suhu yang sangat drastis, jadi mungkin nanti saya rekomendasikan untuk tunggu update iOS selanjutnya, karena di beberapa HP mungkin atau produk iPhone itu sendiri ada yang mengalami
kondisi kenaikan dari tingkat panas yang awalnya biasa saja ke tingkat panas yang sangat tinggi ya ketika HP ini digunakan untuk main game ataupun untuk proses penambahan daya, yaitu proses charging ini. Cukup sekian video dari saya, semoga video update iOS 15.7 pada iPhone 6s ini berguna bagi kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.